Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai season 8-nya juga ya. Udah buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian cek playlistnya. Di sana ada session-session yang sebelumnya pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya yang pernah gue upload. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xian yang merasakan ada seseorang yang memanggilnya. Lalu kelompok Xian terkejut setelah mendengar kata-kata dari Xian. Mereka segera melihat ke arah Xian lalu menatapnya. Tetapi mereka tidak bisa menemukan orang yang memanggil Xian di dalam hutan. Mereka hanya melihat hutan yang tak berujung. Dokter peri kecil lalu berkata, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Suara auman binatang ajaib di hutan kuno ini menjadi semakin dekat. Tampaknya cukup banyak ahli yang tertarik ke tempat ini, ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu berkata, "Sebaiknya kita pergi saja. Para pencari harta karun lainnya tidak memiliki penghalang kekuatan naga. Tidak mudah bagi mereka untuk berhasil masuk. Kita masih punya waktu," ucap dari Xiaoyan. Mereka pun bergegas ke bagian dalam hutan. Setelah beberapa menit perjalanan, mereka pun berhenti. Xiaoyan lalu berkata, "Dokter peri kecil, aura di sekitaran kita sepertinya sudah menghilang," ucap dari Xiaoyan. Tianhong Zunze segera bertanya, "Apa yang terjadi?" tanya dari Tianhong Zunze. Xian lalu berkata, "Tidak perlu khawatir, tempat ini sudah menjadi pusat hutan kuno," ucap dari Xian. Mata Xian terfokus pada tempat yang tidak jauh di depan mereka. Tempat itu adalah tanah datar. Xian segera turun ke tanah datar tersebut. Dia lalu mengulurkan tangan kecilnya. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Cahaya keemasan itu berubah menjadi bentuk mangkuk yang terbalik. Melihat itu, Xiaoyan segera bertanya, "Apa ini?" tanya dari Xiaoyan. Xian lalu menjawab, "Ini adalah penghalang spiritual binatang ajaib. Penghalang ini hanya dibuat oleh binatang ajaib dengan kekuatan yang sangat besar," ucap dari Xian. Xian segera menyentuh penghalang cahaya itu. Lalu dia berkata, "Ada yang salah. Penghalang spiritual ini tidak hanya memiliki aroma naga poin kuno, tetapi juga ada sedikit aroma Hyphen Demon Phoenix. Tetapi aroma ini jauh lebih murni daripada suku Hyphen Demon Phoenix," ucap dari Xian. Xiongzhan lalu berkata, "Kamu akan tahu jika kamu membukanya dan melihatnya, bukan?" ucap dari Xiongzhan. Xian lalu mengangguk. Xian segera menggigit jarinya. Setetes darah kuning keemasan muncul. Dia meletakkan jarinya ke penghalang spiritual dan menggambar simbol darah kuning keemasan. Penghalang spiritual itu tiba-tiba berfluktuasi. Garis retakan cahaya keemasan perlahan robek dan terbentuk. Xian lalu berkata, "Ayo kita masuk," ucap dari Xian. Xian memimpin untuk memasuki penghalang spiritual binatang ini. Sebuah daratan terpencil muncul di depan tatapan kelompok Xiaoyan saat ini. Ada altar batu kuno berukuran 1000 kaki yang terletak di tengah daratan ini. Sebuah tekanan samar-samar muncul meresap di altar tersebut, membuat Doki di dalam kelompok Xiaoyan menjadi lebih lamban. Xiaoyan lalu berkata, "Sungguh tekanan yang menakutkan," ucap dari Xiaoyan. Xian segera terbang menuju altar itu. Kelompok Xiaoyan segera mengikutinya dari belakang. Setelah mereka mencapai altar itu, kelompok Xiaoyan berdiri di tengah altar. Terlihat tangga batu hijau yang memanjang ke ujung. Xian bergegas menaiki tangga batu itu. Terlihat pada platform batu emas ungu di tengah altar. Pada saat ini bibit pohon kecil mulai tumbuh dari dalam platform batu itu. Ukuran ketiga bibit itu hanyalah seukuran ibu jari. Bagian atas bibit pohon kecil ini tergantung pada buah. Lalu buah itu seukuran telapak tangan berwarna emas dan ungu. Xiaoyan lalu berkata, "Buah yang dibentuk oleh naga poin kuno dan Heaven Demon Phoenix?" tanya dari Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu berkata, "Sepertinya tekanan di sini dipancarkan dari buah ini."
ucap dari dokter peri kecil. Zian mendengar ini, dia lalu berkata, ini adalah buah asal naga Phoenix. Hanya ada di dalam beberapa buku kuno suku naga kuno. Naga Phoenix bukanlah Hyphen Demon Phoenix. Naga Phoenix adalah leluhur dari Hyphen Demon Phoenix. Buah ini membutuhkan penyerapan kekuatan hidup dari naga Void kuno dan Hyphen Demon Phoenix untuk dilahirkan. Bahkan dalam catatan naga Void kuno, buah asal naga Phoenix ini hanya muncul 5 kali saja. Dan ini yang ke-6 kalinya, ucap dari Zian. Mata Zian lalu menyapu daratan luas di atas, terlihat warna putih pucat di tengah lumpur merah yang samar-samar menggambarkan naga yang sangat besar dan kerangka Hyphen Demon Phoenix. Kerangka besar itu terhubung membentuk lingkaran mengelilingi daratan ini. Altar batu ini secara kebetulan berada di tengah-tengah lingkaran. Xiaoyan lalu berkata, tidak heran buah asal naga Phoenix telah terlahir. Naga Void kuno dan Hyphen Demon Phoenix mati di sini, ucap dari Xiaoyan. Xian lalu berkata, naga Void kuno dan Hyphen Demon Phoenix adalah esensi terkuat di dunia binatang ajaib. Mereka akan bertarung dimanapun pada saat mereka bertemu, ucap dari Xian. Lalu apa rencanamu sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Aku harus membawa buah asal naga Phoenix ini. Jika Hyphen Demon Phoenix mendapatkannya, mereka akan dapat berevolusi menjadi binatang pamungkas sejati yang memiliki garis keturunan naga dan Phoenix, ucap dari Zian. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, kalau begitu cepatlah ambil, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Zian lalu mengangguk. Tetapi saat Zian akan meraih buah itu, riak tiba-tiba terbentuk di ruangan ini. Segera setelah itu banyak aura yang muncul. Sebuah garis retak terbuka pada penghalang spiritual binatang. Sekelompok orang lalu menyerbu. Kelompok itu ternyata anggota dari suku Hyphen Demon Phoenix. Salah satunya adalah Feng Qing'er dan yang lainnya. Mata Feng Qing'er dan yang lainnya menyapu altar di tengah daratan ini. Tiba-tiba terdengar suara, buah asal naga Phoenix. Ekspresi pria berambut putih di samping Feng Qing'er tiba-tiba berubah setelah mendengar kata-kata itu. Xiaoyan lalu berkata kepada kelompoknya, bersiaplah untuk bertarung kali ini, ucap dari Xiaoyan. Feng Qing'er di langit, dia berkata, Xiaoyan, bawa orang-orangmu dan tinggalkan altar itu. Kalau tidak kalian semua akan mati di sini, ucap dari Feng Qing'er. Mata Xiaoyan menyapu kelompok Feng Qing'er. Kelompok mereka tidak hanya memiliki Lai Zunze, tetapi ada juga pemimpin dari suku Great Earth Tiger dan suku Silver Moon Wolf. Selain dua orang ini, ada juga pria berambut putih dan sesepuh berjubah hitam. Xiaoyan lalu bergumam, 5 dusun, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Xiongjian lalu berkata, gadis kecil, nada bicaramu benar-benar arogan. Jika kamu menginginkan buah ini, langkahi dulu mayatku, ucap dari Xiongjian. Setelah itu Xiongjian mengeluarkan raungan ke langit. Tubuhnya membengkak dan dengan sekejap dia telah menjadi pria besar setinggi 10 meter. Melihat perubahan Xiongjian, pria berambut putih lalu berkata, beruang naga kuno ya, ucap dari pria berambut putih itu. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya dan boneka setan langit muncul di depannya. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya. 10 boneka setan bumi muncul di udara saat ini. Xiaoyan perlahan naik ke udara. Api ungu coklat melonjak keluar dari tubuhnya. Dia lalu berkata, mari kita lihat siapa yang akan berhak mendapatkan buah naga Phoenix ini, ucap dari Xiaoyan. Melihat itu mata pria berambut putih berbalik ke arah pria tua berjubah hitam. Lalu dia berkata, Penetua Huangquan, sepertinya kami akan membutuhkan bantuanmu kali ini, ucap pria berambut putih itu. Huangquan lalu berkata, tidak masalah. Huangquan perlahan maju. Aura agung tiba-tiba melonjak. Auranya menembus ke langit. Bintang 5 dusun. Huangquan lalu berkata, hei generasi muda, aku masih akan memberi kalian kesempatan jika kalian pergi sekarang, ucap dari Huangquan. Tian Hanzunze lalu bertanya kepada Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya dari Tian Hanzunze. Xiaoyan lalu berkata, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kita tidak boleh membiarkan mereka mendapatkan buah naga Phoenix ini. Selain itu, hanya bintang 5 dusun
tidak akan membuatku mundur, ucap dari Xiaoyan. Huang Quan lalu berkata mendengar itu, dasar keras kepala, kalau begitu bersiaplah untuk mati. Huang Quan segera berteriak, serang! Jangan biarkan siapapun untuk hidup kali ini, ucap dari Huang Quan. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, biarkan pria berjubah hitam itu melawan boneka setan langit, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan segera membentuk segel tangan yang rumit. Kekuatan spiritual segera menyebar. 10 boneka setan bumi di udara segera membentuk formasi. Boneka setan langit bergegas ke tengah formasi. Cahaya perak melonjak keluar dari 10 boneka setan bumi menuju boneka setan langit. Lei Zunze dan yang lainnya bergegas menuju ke altar. Xiongzhan segera melesat menghadang mereka yang akan mendekati Xiaoyan. Dia lalu berkata, lewati dulu mayatku jika kalian ingin mengambilnya, ucap dari Xiongzhan. Kepala Great Earth Tiger lalu berkata, izinkan aku untuk melawanmu, ucap dari kepala Great Earth Tiger. Kepala Great Earth Tiger segera melesat menuju Xiongzhan. Xiongzhan segera menghantamkan tinjunya. Ya, atau buar. Pertarungan keduanya pun segera meletus. Dokter peri kecil lalu berkata, serahkan Lei Zunze kepadaku, ucap dari dokter peri kecil. Tian Hon Zunze lalu berkata, serahkan kepala suku Silver Moon Wolf itu kepadaku. Xiaoyan, tangani orang dari suku Hyphen Demon Phoenix itu, ucap dari Tian Hon Zunze. Pertempuran antara Dozun pun meletus saat ini. Pria berambut putih muncul di atas altar. Dia lalu berkata, Xiaoyan, hari ini aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku, ucap dari pria berambut putih itu. Pria berambut putih itu lalu mengepalkan tangannya. Cahaya keemasan melonjak. Segel tinju cahaya keemasan yang berukuran ratusan kaki lalu terbentuk. Pria berambut putih itu lalu berkata, pukulan tiran Phoenix surgawi. Tinju besar itu pun segera ditembakkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera membentuk segel tangan yang rumit kembali dan dia berkata, overtuning lens shield. Segel telapak tangan muncul di telapak tangan Xiaoyan. Setelah itu ditembakkan dan bertabrakan dengan tinju cahaya emas milik pria berambut putih itu. Ya, buar. Badai yang mengerikan segera menyapu ke segala arah. Xiaoyan dan pria berambut putih itu mundur beberapa langkah. Punggung dari pria berambut putih itu bergetar. Lalu sepasang sayap Phoenix menyebar. Sayap Phoenix mengepak. Pria berambut putih itu dengan cepat muncul di depan Xiaoyan. Tinjunya lalu dihantamkan ke arah Xiaoyan. Tiba-tiba api ungu coklat dengan segera melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Mereka mundur beberapa langkah setelah bertabrakan. Pria berambut putih itu lalu berkata, aku tidak percaya manusia biasa benar-benar berani bersaing dengan Hyphen Demon Phoenix dalam hal kekuatan tubuh fisik, ucap dari pria berambut putih itu. Tatapan Xiaoyan terfokus ke tempat Feng Qing'er berada. Pada saat ini dia menggigit jarinya dan meneteskan tetesan darah ungu. Segera darah ditangguhkan ke depannya. Feng Qing'er segera membentuk simbol tangan yang misterius di langit. Teriakan Phoenix bergema di seluruh tempat. Feng Qing'er lalu berkata, darah kontrak, segel kontrak memanggil jiwa leluhur, ucap dari Feng Qing'er. Lalu simbol tiba-tiba memancarkan cahaya. Cahaya itu mengalir turun dan mendarat di daratan merah ini. Tanah itu tiba-tiba bergetar. Terlihat bahwa tulang Hyphen Demon Phoenix di daratan mulai bergetar. Aura yang berasal dari zaman kuno saat ini mulai menyebar. Doki yang beredar di dalam tubuh kelompok Xiaoyan tiba-tiba menjadi sangat lamban atau menyusut. Wajah kelompok Xiaoyan pun segera berubah setelah merasakan kekuatan yang besar dari aura ini. Kelompok Xiaoyan segera meninggalkan medan pertempuran dan mundur menuju altar. Aura itu perlahan naik melilit tubuh Feng Qing'er. Tubuhnya bergetar dan cahaya keemasan berkedip di matanya. Feng Qing'er lalu mengulurkan tangannya. Pilar cahaya emas lalu ditembakkan ke arah Xiaoyan. Zian segera muncul di depan kelompok Xiaoyan dan berkata,
jiwa leluhur Hyper Demon Phoenix ya. Tetapi sayangnya jiwa leluhur naga void kuno jauh lebih kuat, ucap dari Xian. Setelah kata-kata Xian terdengar, pilar cahaya emas yang ditembakkan oleh Feng Qing'er seketika lenyap saat Xian maju. Melihat itu Tian Honzunze lalu berkata, keduanya telah memanggil jiwa leluhurnya, ucap dari Tian Honzunze. Melihat itu Xiaoyan pun mengangguk. Huang Quan pun terkejut, dia lalu bergumam, naga void kuno, ucap dari Huang Quan di dalam hatinya. Huang Quan lalu berkata, jangan khawatir, naga void kuno ini masih bocah. Qing'er, serang dia dengan jiwa leluhur, ucap dari Huang Quan. Feng Qing'er lalu mengangguk. Feng Qing'er mengepalkan tangannya, cahaya keemasan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Hyper Demon Phoenix dengan cepat lalu terbentuk dan bergegas menuju kelompok Xiaoyan. Hiya! Xian mengambil 2 langkah untuk maju, tangannya lalu mengepal. Lubang hitam besar segera muncul di langit. Lubang hitam itu segera menghisap Hyper Demon Phoenix. Feng Qing'er segera memuntahkan seteguk darah ke tubuh Hyper Demon Phoenix. Saat darah itu menyentuh tubuh Hyper Demon Phoenix, cahaya keemasan di tubuh Hyper Demon Phoenix tiba-tiba melonjak. Hyper Demon Phoenix itu segera terlepas dari hisapan lubang hitam itu. Melihat Hyper Demon Phoenix telah lolos, Xian segera mengulurkan tangannya kembali. Sebuah pilar cahaya ungu besar ditembakkan dari telapak tangannya. Pilar cahaya menjadi terdistorsi dan dengan cepat berubah menjadi naga void kuno yang sangat besar. Naga itu lalu meraung dan dengan cepat menyerang Hyper Demon Phoenix. Xian kembali mengulurkan tangannya. Tubuh besar naga void kuno lalu bergetar. Tangan Xian segera dikepalkan dengan keras. Kekuatan menakutkan muncul dan segera menghancurkan Hyper Demon Phoenix itu. Buar! Wajah Feng Qing'er pucat saat melihat Hyper Demon Phoenix-nya hancur. Seteguk darah lalu dimuntahkan olehnya. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang. Dia mengangkat kepalanya dan bergumam. Jiwa leluhur telah benar-benar hancur kali ini, ucap dari Feng Qing'er. Hati Huang Quan tenggelam saat dia melihat cahaya keemasan menyebar dari mata Feng Qing'er. Lei Zunze segera bertanya, Penetua Huang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya dari Lei Zunze. Huang Quan lalu menjawab, kita pergi saja dulu, ucap dari Huang Quan. Pria berambut putih itu lalu berkata, Penetua Huang Quan, itu adalah buah asal naga Phoenix, ucap dari pria berambut putih itu. Ya, aku tahu. Memangnya kenapa? Bisakah kamu mendapatkannya sekarang? Tanya dari Huang Quan. Ekspresi pria berambut putih itu lalu tenggelam lagi. Huang Quan berkata, ayo cepat pergi. Mereka pasti akan meninggalkan penghalang spiritual ini. Pada saat itu mereka tidak akan bisa mendapatkan bantuan dari jiwa leluhur naga void kuno. Kita pasti punya kesempatan lain kali, ucap dari Huang Quan. Huang Quan segera memimpin untuk mundur. Pria berambut putih itu lalu berkata, kelompok Xiaoyan, kami akan membiarkan kalian semua bebas sedikit lebih lama, ucap pria berambut putih itu. Melihat kelompok Huang Quan akan pergi, Xian segera melemparkan pukulan yang melintasi ruangan. Hiya! Buar! Melihat serangan itu, Huang Quan segera berbalik dan melemparkan pukulan juga. Hiya! Buar! Tubuh Huang Quan terpental ke belakang. Garis retakan muncul di dalam penghalang spiritual binatang, menyerapnya keluar dari tempat itu. Huang Quan segera berteriak, ayo cepat pergi, ucap dari Huang Quan. Setelah menerima serangan itu, mereka segera pergi dengan cepat. Tubuh Xian lalu gemetar. Cahaya ungu di tubuhnya dengan cepat menghilang. Wajahnya sangat pucat kali ini. Xiaoyan segera meraihnya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tanya dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulut Xian. Xian lalu berkata, aku baik-baik saja. Jiwa leluhur terlalu kuat dan itu terlalu membebaniku. Tetapi untungnya orang tua itu telah terluka olehku. Kekuatan bertarungnya setidaknya akan berkurang 20%. Dia tidak akan terlalu merepotkan saat kita bertemu dengannya lagi, ucap dari Xian. Tenang saja, orang tua itu tidak akan bisa merebut buah asal naga Phoenix ini, ucap dari Xiaoyan. Ya, mungkin sekarang mereka tidak bisa, tetapi mereka tidak akan menyerah. Mereka pasti akan memanggil ahli dari suku mereka.
Aku juga harus mengirimkan berita ke klanku. Buah asal naga Phoenix tidak boleh jatuh di tangan suku Hyphen Demon Phoenix, ucap dari Xian. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, kalau begitu kamu harus menyimpan buah asal naga Phoenix ini terlebih dahulu, ucap dari Xiaoyan. Xian lalu mengangguk. Dia dengan cepat berjalan menuju platform batu dan menggigit jarinya dan menutupi tangannya dengan darah. Dia dengan hati-hati menyentuh buah asal naga Phoenix ini. Tangan Xian lalu memancarkan cahaya. Buah asal naga Phoenix berubah menjadi cairan berwarna ungu di tangan Xian saat ini. Setelah itu, cairan itu memasuki tubuhnya. Sebuah simbol lalu muncul di telapak tangan Xian. Xian lalu berkata, energi benda ini terlalu menakutkan. Aku hanya bisa menyegelnya sementara di tubuhku, ucap dari Xian. Xiaoyan lalu berkata, karena kita sudah mendapatkannya, mari kita pergi dulu dari sini. Aku ingin tahu apakah kita akan menemukan teknik Douglas Tian di sini atau tidak, ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berharap untuk mendapatkan teknik Douglas Tian di sini ya? Dan akhirnya Xian bisa mempertahankan buah asal naga Phoenix-nya. Lalu bagaimanakah kelanjutan keseruan alur ceritanya? Akankah nanti kelompok Xiaoyan mendapat serangan juga dari suku Hyphen Demon Phoenix di depannya atau gimana? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan gue tidak lupa buat ingetin kalian, kalau kalian suka akan alur cerita BTTH yang gue bawain, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.